Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita tentang pelajaran bahasa Arab kita, yaitu pembagian kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Berarti kalimat itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata benda, terus kata kerja, dan kata hubung. Begitu pula dalam bahasa Arab. Nah, kalimat dibagi menjadi 3, yaitu pertama kalimat isim, sama dengannya atau persamaannya dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Kalimat isim adalah kata benda. Kemudian kalimat fi'il persamaannya dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Kemudian kalimat huruf persamaannya dalam bahasa Indonesia adalah kata hubung. Nah, huruf berarti kata hubung. Sekarang kita masuk pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kalimat isim atau kata benda. Kalimat isim adalah kata yang menunjukkan suatu benda. Contoh kolamun. Kolamun itu adalah benda. Kolamun mempunyai arti pena. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara kita mengetahui kalimat isim. Bagaimana cara kita mengetahui kalau suatu kalimat itu adalah isim atau kata benda. Yang pertama bisa kita lihat isim bisa diberi baris tanwin, baik di atas, di bawah, di depan. Itu an, in, un. Contohnya di situ adalah kolamin, kolaman, kolamun. Nah, ujung dari kalimat kolamin itu adalah huruf mim. Di situ huruf mim atau ujung dari kalimat tersebut berbaris tanwin, yaitu tanwin barwah. Kolamin, kolaman, nah, ujungnya juga huruf mim berbaris tanwin, yaitu an, man. Kemudian kolamun berbaris tanwin un atau baris depan menjadi kolamun. Kemudian yang kedua, kalimat isim bisa menerima alif lam atau al di depan, ya, di awal. Contoh al-kolamu. Al-kolamu itu aslinya kolamun, kemudian didahului oleh alif lam atau dimasuki alif lam, menjadilah al-kolamu. Jadi al-kolamu itu adalah kalimat isim tandanya alif lam. Kemudian yang ketiga, bisa dikhafatkan. Apa itu dikhafatkan? Bisa dibaca baris bawah. Contoh bil kolami, ujung dari lafal bil kolami adalah mim. Huruf mim yang ujung itu berbaris bawah, bil kolami atau baris kasroh. Maka bil kolami itu termasuk kalimat isim dengan tanda berbaris kasroh di ujung. Kemudian isim itu bisa diidofahkan atau bisa disusun sebagai sebuah prasa. Prasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih menjadi satu. Contoh rumahnya Ali. Nah, rumahnya Ali, rumah sama Ali itu kan dua kata menjadi satu. Itu prasa. Nah, bahasa Arab juga seperti itu. Contoh kolamul muslimi itu adalah artinya penahnya seorang muslim. Penahnya seorang muslim.
Nah, itu termasuk tanda isim bisa disusun menjadi sebuah frasa atau digabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Bisa dua atau lebih. Kemudian isim juga bisa diawali huruf jar atau huruf qasam. Jadi isim bisa diawali atau didahului dengan huruf jar atau huruf qasam. Apa saja huruf jar? Di situ yang pertama a huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, mundu, hatta. Itu termasuk huruf jar. Contoh isim yang didahului atau diawali dengan huruf jar. Bil kolami. Huruf jarnya apa di situ? Ba yang berbaris bawah menjadi bil. Nah, bi. Nah, masuk kepada di lafal al-qalamu menjadi bil kolami. Nah, jadi kalau ada kalimat didahului atau diawali dengan huruf jar, pasti kalimat itu huruf isim. Kemudian yang huruf qasam apa? Huruf qasam cuma ada 3, yaitu ba, ta, waw. Huruf qasam itu huruf sumpah. Jadi lafal-lafal yang digunakan untuk sumpah. Contoh wallahi, tallahi, billahi. Demi Allah artinya semuanya itu. Demi Allah itu adalah ungkapan sumpah. Jadi lafal-lafal yang didahului huruf qasam pasti itu adalah kalimat isim. Kita lanjutkan masuk pada pembahasan yang kedua, kita bahas kalimat fi'il. Kalimat fi'il di atas, di awal sudah kita ketahui dalam persamaannya di dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Kalimat fi'il atau kata kerja diketahui dengan tanda-tanda sebagai berikut. Tetapi tanda-tanda ini tidak wajib berada di kalimat fi'il. Jadi walaupun tidak ada tanda-tanda seperti ini, tetap dia disebut kalimat fi'il. Ya. Yang pertama bisa dimasuki qad, yaitu qad, ya, huruf qad jalasa. Ada kalimat didahului oleh lafal qad, pasti dia kalimat fi'il. Tetapi qad di sini bisa dibuang. Jalasa tetap fi'il. Kenapa dia tetap fi'il? Apa bedanya dengan isim? Nah, kita lihat bedanya dengan isim. Jalasa, lihat di situ. Adakah tanda isim di lafal jalasa? Pertama, tanwin. Adakah tanwin di jalasa? Tidak. Kedua, alif lam. Adakah didahului alif lam di lafal jalasa? Tidak. Kemudian bisa dibaca baris bawah atau kasroh ujungnya. Jalasa bisakah dibaca jalasi? Tidak bisa. Kemudian bisa dibikin prasangga, ada? Tidak bisa. Kemudian bisa didahului atau diawali atau dimasuki huruf jar atau huruf qasam, tidak bisa. Maka jalasa tetap dianggap fi'il walaupun tidak ada tanda-tandanya seperti qad dan lain sebagainya. Karena fi'il itu atau jalasa tidak mempunyai tanda-tanda isim. Itulah cara mudah kita untuk membedakan mana isim, mana fi'il. Kalau isim pasti dalam setiap kalimat yang kita temukan ada tanda-tanda yang sudah kita bahas. Kalau fi'il tidak. Jadi kalau kita lihat di situ, pertama untuk membedakan mana isim dan mana fi'il, kita lihat adakah di situ tanda isimnya pada kalimat itu. Kalau tidak ada, dia fi'il. Tinggal nanti membedakan antara fi'il dengan huruf. Cuman untuk memudahkannya, nanti kalau kalian ketemu ada qad, setelah qad itu pasti fi'il. Itu aja. Kemudian bisa dimasuki sin atau sa. Contoh saya jelisu. Nah, sa yajlisu. Yajlisu. Nah, kalau dibuang sa-nya tetap yajlisu, itu tetap fi'il. Kita lihat
Bagaimana cara membedakannya lagi ya? Di situ adakah tanda-tanda isimnya? Tidak. Nah, kalau tidak berarti fi'il. Kemudian bisa dimasuki saufa. Contoh saufa yajlisu. Tidak wajib ya. Saufanya bisa dibuang. Yajlisu saja. Bagaimana kita membedakan dia isim sama fi'il di sini di kalimat yajlisu? Adakah tanda isimnya di yajlisu? Tidak. Nggak ada tanwinnya. Nggak ada alif lamnya. Tidak bisa di baris bawah atau kasor huruf ujungnya, sinnya. Nah, dan tidak bisa didahului oleh huruf jar atau huruf qasam. Kemudian bisa dimasuki tak sakinah. Nah, tak sakinah itu huruf ta yang di baris mati atau sukun. Contoh jalasa. Nah, itu nanti kalau kita membahas masuk kepada pembahasan bab fi'il. Apa fungsi dari tak sakinah itu. Kita lanjutkan masuk kepada kalimat yang terakhir, yaitu kalimat huruf. Yang ketiga, kalimat huruf. Atau persamaannya dalam bahasa Indonesia adalah kata hubung. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak ada tanda-tandanya isim dan tanda-tandanya fi'il. Ya, dalam kalimat huruf itu nanti kita temukan tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Maksudnya apa? Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak ditemukan padanya tanda kalimat isim dan tanda kalimat fi'il. Ya. Nanti kalau kita menemukan suatu kalimat dalam bahasa Arab, di situ tidak ada tandanya isim dan tidak ada tandanya fi'il, berarti huruf. Terus bagaimana kita membedakan antara kalimat huruf dengan kalimat fi'il? Kalau tadi antara kalimat isim dengan kalimat fi'il. Sekarang fi'il dengan huruf itu apa bedanya? Kalau fi'il itu dia minimal terdiri dari 3 huruf. Ja, la, sa. Ada ja, ada la, ada sa. Itu 3 huruf. Minimal ya, dia tidak boleh kurang dari 3 huruf. Walaupun nanti kita ketemu hanya 2 barisnya, cuman hurufnya tetap 3. Fi'il minimal 3 hurufnya. Kemudian kalau huruf bagaimana? Huruf itu maksimal 2 hurufnya. Kalimat huruf atau kata penghubung itu maksimal 2 hurufnya. Seperti huruf jar, huruf qasam tadi. Huruf min itu 2. Mim sama nun. Min, ila 2. An 2. Itu huruf semua. Dia kurang dari 3 hurufnya. Itu pasti huruf. Itu untuk membedakan mana fi'il, mana huruf. Kalau huruf dari kalimat huruf itu sendiri kurang dari 3 atau maksimal 2.